Oke rekan-rekan sesama mekanik pemula, balik lagi di channel Lauparian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini kami ada garapan motor Pixen All nih rekan-rekan, mengalami problem atau trouble motornya ndak bisa hidup ya. Seperti ini, coba saya engkol dulu nih, saya tes hidupkan untuk motornya. Nah seperti ini, nggak bisa hidup ya rekan-rekan ya. Nah ini sudah kita kunci kontak ke posisi on. Nah ini tidak ada tanda-tanda kehidupan, lampu speedometer juga mati ya. Oke, syarat motor bisa hidup itu ada 3 nih rekan-rekan. Kita cek satu persatu dulu ya, mulai dari pengapian, kemudian kompresi yang cukup, dan yang ketiga yaitu bahan bakar yang cukup. Oke, karena yang paling mudah kita cek dulu di bagian pengapian ya, karena kompresinya juga sudah kita pastikan aman, karena kita engkol juga masih ada tendangan atau masih berat untuk engkolannya ya. Nah seperti ini, kita buka saja untuk businya, kemudian kita tempelin ke mesin atau ke bodi nih rekan-rekan, kemudian kita engkol ya. Jangan lupa kunci kontak ke posisi on dulu. Nah ini saya engkol menggunakan tangan saja ya, karena sudah ringan kalau sudah dilepas untuk businya seperti ini. Nah di sini untuk pengapiannya hilang ya, atau api busi atau api koilnya ini hilang nih rekan-rekan. Mungkin salah satunya penyebab motor Pixen All ini tidak bisa hidup karena pengapiannya yang hilang ya. Nah ini kondisinya sudah kita kunci kontak ke posisi on, tapi api busi atau percikan bunga api dari ujung businya ini tidak mengeluarkan bunga api ya, seperti ini. Lanjut rekan-rekan, kenapa kok pengapian koil motor Pixen All ini bisa hilang? Kita cek dulu dari sumbernya. Nah di sini saya cabut saja untuk songket regulatornya seperti ini, dan di sini ada kabel 3 warna putih dari spool. Ini harus mengeluarkan arus atau strum ya, seperti ini. Colokin tes DC-nya ke salah satu kabel warna putih tadi. Kemudian satunya lagi kita colokin lagi ya, seperti ini. Kita tes. Nah dari sini mau dibolak-balik tidak masalah ya untuk tes DC-nya. Nah kalau normal untuk spoolnya di sini harusnya nyala nih rekan-rekan ya. Nah seperti ini. Nah di sini mau ke posisi songket yang tengah, kabel putih yang tengah atau yang ujung tidak masalah. Yang penting kabel yang warna putih dari spool. Nah yang keluar dari regulator dari spool kan warna putih 3 semua nih kabelnya. Kemudian yang keluar itu warna merah. Nah di sini sudah tidak ada arus yang dari spool ya. Yang warna merah ini untuk keluar atau pengisian yang keluar dari regulator. Nah seperti ini ya. Nah percuma juga karena input atau arus yang masuk ke regulator tidak ada, otomatis di bagian pengisian atau kabel warna merah ini tidak bakalan ngeluarin arus ya. Nah ini coba saya engkol-engkol, tidak ada arus yang keluar dari regulator. Nah kenapa kok pengapian koilnya ini bisa hilang? Nah salah satunya karena di bagian arus atau strum dari spool tidak ada yang keluar. Untuk memastikan apakah spoolnya ini mati atau ada trouble di bagian kabelnya, nanti kita cek lebih detail. Dimana caranya supaya motornya ini bisa hidup dulu? Caranya tinggal kita cari aki nih rekan-rekan, aki yang normal atau aki yang ada arusnya seperti ini. Nah tinggal kita jumper saja dulu untuk kakinya, untuk memastikan apakah memang penyebabnya motor Pixen ini tidak bisa hidup karena tidak ada suplai arus 12 volt ke komponen-komponen elektrik motor Pixen All ini ya. Nah coba saya kunci kontak ke posisi on seperti ini. Nah kita langsung saja engkol. Nah ini motornya langsung hidup nih rekan-rekan ya. Nah ini kita kunci kontak ke posisi on, kemudian kita jumper menggunakan aki yang normal. Motornya ini bisa hidup nih rekan-rekan. Oke, ini sudah kita pastikan penyebab motor Pixen All ini. Kita cari penyebabnya dulu nih, kenapa kok motor Pixen All ini bisa mogok atau tidak bisa hidup.
karena pengapian koilnya hilang atau api businya hilang. Penyebab api businya hilang karena tidak ada suplai atau arus 12 voltnya. Nah, yang memproduksi arus 12 volt motor piston oil ini yaitu melalui spool, kemudian masuk ke regulator, kemudian masuk ke pengisian, kemudian dibagi lagi ke komponen-komponen seperti injektor, kemudian koil ya. Nah, di sini ada kabel 5 ya, kabel putih ini dari spool 3 biji, kemudian kabel merah untuk pengisian, yang hitam untuk massa. Nah, kita cek dulu dari songket spoolnya dulu nih rekan-rekan, seperti ini. Kita cabut saja, kemudian kita lepaskan dulu untuk songket spoolnya. Coba kita tes dari sini apakah ada arusnya atau tidak ya, seperti ini. Nah, kondisi songket spoolnya seperti ini, sudah ada hitam-hitamnya ya, atau sudah terbakar. Ini efek panas ya, seperti ini. Kita cek untuk songketnya. Kemudian kita cek untuk strum atau arus yang dari spool apakah ada atau tidak. Seperti biasa, seperti cara kita tes dari songket kiprok tadi ya. Colokin ke kabel putih satunya, kemudian ujung tespen DC nya kita colokin ke kabel putih satunya ya, karena di situ ada 3 kabel, mau dibolak-balik tidak masalah. Nah, ini kita engkol. Untuk tespen DC nya sudah nyala, berarti untuk spoolnya sudah kita pastikan aman, tidak ada trouble ya. Berarti permasalahannya di bagian entah di bagian kabel atau entah ada kabel yang putus tengah yang menuju ke songket kiprok ya. Nah, seperti ini. Karena dari songket spoolnya ini sudah ada arus ya. Nah, ini coba kita bolak-balik untuk kabelnya atau tespen DC nya. Nah, ini lampunya langsung nyala nih untuk tespen DC nya. Nah, seperti ini ya. Berarti kita cek di bagian kabelnya ya. Nah, untuk spoolnya sudah kita pastikan aman nih, tidak ada trouble atau tidak ada masalah di bagian spool. Untuk memastikan arus yang ke kiprok atau regulator, coba saya colokin lagi untuk tespen DC nya seperti ini dari songket kiprok atau regulatornya seperti ini. Nah, ini di bagian songket kiprok atau regulatornya ini tidak ada arus ya. Nah, seperti ini, berbeda dengan dari songket spool tadi. Dari songket spool tadi sudah ada arusnya nih rekan-rekan, tapi dari songket kiproknya ini tidak ada arus yang keluar ya, yang masuk ke kiprok atau regulatornya. Dan setelah saya cek untuk kabelnya, saya rasa masih aman, tidak ada trouble atau tidak ada yang putus tengah ya, seperti ini. Nah, saya curiganya di bagian songketnya ini ya. Kebanyakan piston oil itu penyakitnya itu di bagian songket spoolnya ya. Nah, di sini sudah menghitam ya di bagian songketnya. Nah, coba saya lepaskan dulu untuk sekunnya ya menggunakan obeng. Coba mau saya bersihkan untuk songket dari spoolnya ya, yang posisinya di bawah nih rekan-rekan, untuk songket spoolnya ya. Nah, ini sudah hitam untuk songket spoolnya. Coba saya mau lepaskan, kemudian coba mau saya bersihkan nih. Nah, saya lepaskan dulu untuk sekunnya ya menggunakan obeng min seperti ini ya. Sudah saya congkel-congkel, tidak bisa keluar, sudah nyatu sama plastiknya ini. Jadi cara lain tinggal kita cari kabel ya, kita sambung di luar saja ya, kita jumper caranya. Nah, sudah saya lepaskan, coba saya lepaskan menggunakan obeng min untuk songketnya ini. Coba mau saya bersihkan tadinya ya, tapi tidak bisa keluar-keluar untuk sekun dari songket spoolnya ini. Jadi cara lain tinggal kita jumper saja ya, kita cari kabel, kita sambung di luar seperti ini ya. Nah, kita sambung dengan jalur yang sama ya. Nah, kalau sebelah kiri yang putih, kita sambung ke sebelah kiri di bagian songket lawannya seperti ini. Jangan sampai keliru ya rekan-rekan ya, harus searah atau sejalur ya. Nah, caranya kita sambungkan satu-satu seperti ini. Nah, di sini ada 3 kabel ya. Nah, setelah itu coba mau saya cek lagi di bagian songket kiproknya apakah sudah ada arusnya atau tidak nih. Saya dibantu sama konsumen nih untuk engkol ya. Nah, seperti ini. Alhamdulillah
Untuk arus yang masuk ke atau yang dari songket regulator atau kiproknya ini sudah ada arusnya ya. Berarti penyakitnya tadi tidak bisa keluar arus dari songket kiproknya, itu di bagian songket spoolnya yang mengalami kebakar nih rekan-rekan. Coba mau saya colokin, kemudian coba langsung saya hidupkan saja untuk motornya. Nah, ini untuk motornya alhamdulillah langsung hidup nih rekan-rekan. Padahal untuk akinya sudah tekor ya. Kalau Pixen All itu biar tanpa aki bisa hidup ya untuk motornya. Biar drop atau tekor untuk akinya itu bisa hidup untuk motornya. Berbeda dengan Pixen New ya. Kalau Pixen New itu harus ada aki yang normal baru motornya bisa hidup. Nah, saya cek di bagian pengisian kabel yang warna merah sudah ada arus atau sudah ada pengisian dari kabel merah, otomatis sudah aman ya. Akinya ngisi, kemudian suplai arus 12 voltnya sudah bisa terpenuhi ke komponen-komponen seperti ECU, injektor, kemudian full pump sama coil ya. Dan komponen-komponen elektrik motor Pixen All ini seperti lampu apa itu penerangan ya, membutuhkan arus 12 volt. Oke, ini coba saya hidupkan lagi sekali lagi. Alhamdulillah untuk motornya sudah aman dan sudah saya pastikan clear, penyakitnya berada di bagian songket spoolnya yang mengalami kebakar. Oke, sekian dulu ya video kali ini rekan-rekan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami mekanik pemula. Jika ada salah kata mohon dimaklumi.